Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi pada materi kali ini kita belajar tentang peran motivasi dalam pembelajaran. Motivasi didefinisikan sebagai dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pendidikan, motivasi bertindak sebagai energi psikologis yang mendorong siswa untuk tekun dan terlibat dalam proses belajar. Selanjutnya ada jenis-jenis motivasi. Ada dua. Yang pertama intrinsik. Motivasi yang berasal dari diri siswa. Contohnya, rasa ingin tahu yang tinggi, minat, dan kesenangan yang didapat dari belajar itu sendiri. Misalnya, keinginan untuk berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Sedangkan untuk intrinsik adalah motivasi yang berasal dari faktor luar. Jadi ini itu mencakup hadiah atau penghargaan. Misalnya seperti pujian, nilai bagus, dan juga pengakuan. Dan misalnya dan hukuman, misalnya konsekuensi keterlambatan atau tugas yang tidak diselesaikan yang diberikan oleh guru atau lingkungan. Yang selanjutnya ada ciri-ciri siswa yang termotivasi. Jadi siswa dengan motivasi yang tinggi umumnya menunjukkan karakteristik berikut. Yang pertama, aktif bertanya dalam diskusi. Yang kedua, berusaha keras untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir, memiliki tujuan dan mampu mengontrol diri dalam proses belajar. Selanjutnya ada fungsi dan peran motivasi dalam pembelajaran. Motivasi memainkan beberapa peran penting dalam pendidikan. Yang pertama, penggerak perilaku. Jadi menggerakkan seseorang untuk bertindak. Misalnya belajar dengan tekun, terus datang ke kuliah. Yang selanjutnya ada sumber semangat. Jadi memberikan semangat yang dibutuhkan untuk belajar. Selanjutnya ada pengendalian emosi. Jadi dapat membantu mengelola aspek emosi dalam belajar. Terus selanjutnya penentuan hasil belajar. Jadi motivasi ini sangat mempengaruhi nilai akhir dan juga prestasi akademik secara keseluruhan. Selanjutnya ada strategi untuk menumbuhkan motivasi. Yang pertama, ciptakan lingkungan positif. Jadi berikan dukungan emosional. Terus hargai setiap usaha siswa meskipun masih salah. Dan juga pastikan lingkungan belajar bebas dari tekanan atau ancaman berlebihan. Pembelajaran yang bermakna. Hubungkan materi dengan situasi kehidupan nyata dan minat atau pengalaman siswa. Misalnya itu seperti menggunakan tugas teks deskriptif untuk menceritakan tokoh favorit. Terus menggunakan metode interaktif. Jadi terapkan metode kayak misalnya diskusi, role play, atau pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning daripada hanya mengandalkan ceramah. Jadi sering-sering gunakan diskusi, role play, ataupun problem based learning. Terus dorongan kemandirian. Jadi ajak siswa untuk secara aktif mencari sumber belajar sendiri. Misalnya melalui internet atau YouTube. Terus yang terakhir, terapkan aktivitas menantang. Jadi gunakan metode yang menantang siswa, seperti proyek yang mengharuskan mereka untuk menerapkan pengetahuan dalam skenario dunia nyata. Sebagai contoh, berbicara dengan native speaker bahasa Inggris. Selanjutnya ada soal diskusi. Yang pertama, perbedaan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam konteks belajar beserta contohnya. Jadi tadi sudah disebutkan, kalau misalnya motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan belajar yang berasal dari dalam diri individu karena rasa ketertarikan, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi terhadap aktivitas belajar itu sendiri. Contohnya itu, seorang siswa
belajar bahasa Inggris karena ia senang memahami lagu dan film berbahasa Inggris. Terus untuk motivasi intrinsik, motivasi ini adalah dorongan belajar yang berasal dari faktor luar kayak misalnya nilai, hadiah, ujian, ataupun hukuman. Contohnya, siswa belajar keras agar mendapatkan nilai tinggi, terus juara kelas, atau pujian dari orang tua dan guru. Terus untuk perbedaannya terletak pada sumber dorongannya. Kalau misalnya intrinsik itu dari dalam diri, sedangkan ekstrinsik itu dari luar individu. Yang kedua, mengapa motivasi sangat penting dalam meningkatkan hasil belajar? 3 alasan berdasarkan teori psikologi pendidikan. Untuk yang pertama, teori behavioristik, motivasi melalui reward dan juga reinforcement, jadi memperkuat perilaku belajar. Siswa yang termotivasi akan lebih sering mengulang perilaku belajar yang diharapkan. Terus yang kedua, teori kognitif, jadi motivasi mempengaruhi pengertian, motivasi mempengaruhi perhatian, proses belajar, dan strategi belajar. Jadi siswa yang termotivasi akan lebih fokus, aktif, dan mampu mengolah informasi secara mendalam. Yang ketiga, teori humanistik. Jadi menurut Maslow, motivasi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Jika kebutuhan psikologis dan aktualisasi diri terpenuhi, siswa akan belajar secara optimal dan bermakna. Yang ketiga, peran guru dalam menciptakan pembelajaran yang mampu memberdayakan motivasi siswa. Contoh nyatanya di kelas. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator, motivator, dan juga pemimpin. Jadi sebagai guru kita dapat menciptakan suasana kelas yang aman dan menghargai pendapat siswa. Terus mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, memberikan umpan balik positif dan juga konstruktif. Untuk contoh nyatanya, guru meminta siswa berdiskusi kelompok tentang masalah yang dekat dengan kehidupan mereka. Setelah itu mempresentasikan hasilnya. Jadi hal ini diupayakan untuk meningkatkan rasa percaya diri, keterlibatan, dan juga motivasi intrinsik siswa. Selanjutnya nomor 4, perbandingan dua teori motivasi, behavioristik versus humanistik, dan implikasinya dalam pembelajaran. Jadi buat teori behavioristik ini berfokus pada perilaku tampak, sedangkan humanistik ini berfokus pada pengembangan diri. Terus untuk behavioristik ini motivasinya ekstrinsik berupa reward dan juga punishment, sedangkan untuk humanistik ini motivasinya adalah intrinsik, aktualisasi diri. Terus peran guru dalam behavioristik ini sebagai pengontrol, sedangkan peran guru dalam teori humanistik ini sebagai fasilitator. Terus implikasi untuk behavioristik ini cocok untuk pembiasaan dan juga disiplin, sedangkan humanistik ini cocok untuk pembelajaran bermakna. Untuk implikasinya, guru sebaiknya mengkombinasikan kedua pendekatan ini menggunakan reward secara bijak, sekaligus membangun motivasi intrinsik siswa. Yang nomor 5, rancangan strategi sederhana, minimal 5 langkah untuk meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama, mengaitkan materi dengan pengalaman nyata. Jadi kita sebagai guru harus mengaitkan teori psikologi pendidikan dengan kasus nyata di sekolah atau pengalaman siswa. Yang kedua, pembelajaran aktif dan juga kolaboratif. Jadi siswa dilibatkan dalam diskusi, studi kasus, dan juga presentasi kelompok. Untuk yang ketiga, pemberian umpan balik dan refleksi diri. Jadi sebagai guru, kita harus mampu memberikan apresiasi, komentar yang bersifat membangun, dan ruang refleksi agar siswa menyadari perkembangan belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.